Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Shalom, kembali lagi, bersama saya di ruang diskusi. Apa kabar Bapak Ibu, dan semuanya yang hadir menyaksikan video ini, kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, amin. Video kali ini saya ingin menampilkan kesaksian orang tua, Melita dan Melisa. Bagi saya kesaksian ini sangat memberkati sekali bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. Mari kita dengarkan video ini, semoga video ini dapat memberkati saudara semuanya. Ketika Melisa pulang ke surga, saya terpuruk. Saya banyak protes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan bahwa Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, "Mama, kita harus ke ruang Maha Kudus ya." Saya bilang, "Aduh, syaratnya itu Kak, Mama nggak sanggup. Syarat ke ruang Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar." Saya bilang ke Melisa, dia marah. "Mama nggak boleh begitu, imannya nggak boleh begitu. Kita harus ke ruang Maha Kudus," katanya. "Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Ma. Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus," katanya. "Jadi Mama harus berjuang ke ruang Maha Kudus." Itu kata Melisa. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, "Mama, kakakmu pulang." Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, "Pulang kemana, Inang? Ini rumah kita." Ternyata dia pamit. Dia pamit pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Melisa suka Mazmur 42. Setelah saya baca Mazmur 42, saya bilang, "Mengapa?" Karena kami manggil Melisa itu kakak. "Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus," saya bilang. Tapi Melita bilang, "Iya Ma, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga," kata Melita. Senin pagi, Melita bilang ke saya, "Itu berapa jam lagi dia pulang?" "Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu," kata Melita. Itu pesannya.
Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jam ya, dia udah pulang ke surga. Ya, kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau istri saya terbata-bata. Bapak Ibu, Melita itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Saya cerita pendek sebentar ya Pak ya. Melisa itu berpulang, sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong Pak, gendong Pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, Dek, adik siap jalan kan? Siap Pak. Ya sudah, ayo jalan yang enggak. Papa gendong saya. Terus saya bilang, aduh, saya ingat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Selalu kasih tanda, biar saya jangan terlalu jatuh. Itu makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang saya pegang. Tetapi uniknya dan hebatnya Tuhan kita, yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami jatuh. Waktu di rumah duka di Karolus, banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu atau dari mana. Tapi ada 2 merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Karolus. Dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan, oleh kebaikan hati Ibu Gembala Sidang kita. Ibu, terima kasih. Kami sangat diberkati perhatian Ibu dengan Kak Argu yang selalu mensupport kami. Dan yang lain juga. Akhirnya Melisa dan Melita bisa kami satukan di hari yang sama. Menurut keadaan waktu itu kan, waktu itu lebaran kedua ya Pak ya. Lebaran kedua tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan sangat sulit, secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di sana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bahwa Melisa dan Melita bisa kami satukan di satu tempat yang memang yang di luar pikiran kami sebagai orang tua yang istilahnya tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita anak-anaknya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan memang terus terang saya dari dulu ada ayat favorit saya, yaitu di Roma 8:28. Itu sudah saya rasakan, seperti yang Melita bilang, hidupi firman itu. Saya menghidupinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saya percaya bahwa Melita dan Melisa adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberi seluruh hidupnya melayani Tuhan. Kita telah mendengar dan menyaksikan bahwa Melita dan Melisa anak yang menjaga kekudusan, pencipta banyak lagu-lagu rohani, anak yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kesaksian ini. Sampai di sini dulu video saya.
Semoga yang mendengarkan ini menonton video ini dapat memberkati dan menguatkan iman saudara supaya lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.